Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf atas kesalahan teknis ini. Saya nggak tahu dari tadi pagi kayaknya ruame nih, Zoom-nya ini sering minta di restart terus. Eh, jadi kalau nggak di restart nggak bisa join gitu ya. Nah, akhirnya saya restart, akhirnya bisa mulang lagi. Ya untung saya punya ininya passwordnya Yumi ini, jadi nggak usah harus ngerepotin TU gitu. Insya Allah sudah 60 lebih, semoga bisa gabung ya. Malam ini 2 dosen yang ngajar, untung hanya 2 saja. Oke, baik. Malam hari ini kita ada 2 kelas ya, kelas J dan kelas A. Saya mikir daripada saya 2 kali, saya gabungkan saja, toh juga sama gitu ya. Semoga ini tidak mempengaruhi. Kalau memang ada pertanyaan, kalau memang ada yang bertanya di chat ya silahkan ditulis, ada yang bertanya di langsung ya saya dengan senang hati gitu ya. Minggu lalu kita sudah bedah kisah gitu ya, kisah sukses atau perjalanan panjang bagaimana menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang businessman. Nah, hari ini akan sesuai dengan apa yang saya sampaikan, coba kita membedah secara konsep, secara teoritikal bagaimana sebenarnya membangun bisnis itu gitu ya. Nah, hari ini kita berbicaranya adalah perencanaan bisnis gitu ya, bisnis plan. Kira-kira di dalam bisnis plan itu apa saja yang harus disiapkan gitu ya. Ini agak sedikit konsep gitu ya, semoga bisa didengarkan dengan baik. Tapi kalau memang kalian mau berinteraksi, mau bertanya atau menyampaikan pendapat, yaitu justru malah saya senang gitu. Tetapi kalau memang Anda pengennya mendengarkan ya tolong didengarkan baik-baik. Saya berharap bisa berinteraksi ya dengan kalian, minta bertanya atau kita tanya jawab, diskusi gitu ya. Itu harapan dosen gitu ya. Karena memang lebih baik seperti itu daripada saya hanya menyampaikan materi saja. Kelihatan ya PowerPoint saya? Terlihat, Pak. Oke. Boleh tebak. Ini analisa bisnis plan gitu ya. Belum pernah ya saya menjelaskan analisa bisnis plan itu. Saya kan baru pengantar entrepreneur aja tuh, singkat saya. Iya kan? Iya, Pak. Iya. Ya. Jadi ada kompetisi yang sangat bergengsi sebenarnya ya, kalau kalian aktif gitu ya, aktif melihat peluang-peluang. Yang kemarin saya share itu ya, YouTube Zoom itu kan juga sedang mencari 1000 startup. Sebenarnya banyak ya peluang-peluang untuk dicoba gitu ya, belum kompetisi-kompetisi gitu ya. Nah, kompetisi-kompetisi itu sebenarnya ya berbicara ini, bisnis plan ini, perencanaan bisnis, analisa bisnis plan. Jadi bagaimana sih sebuah bisnis itu layak untuk didanai, layak untuk dicarikan investor, layak untuk dipertemukan dengan investor, layak untuk ya dan seterusnya lah gitu ya. Nah, walaupun saya juga pernah membaca jurnal atau artikel jurnal, saya lupa itu. Perencanaan bisnis itu hanya menyumbang 20% gitu ya. Menyumbang 20% kesuksesan di dalam menjalankan bisnis. Luar biasa, hanya 20% gitu ya. Jadi yang kita pelajari malam ini itu hanya 20% menyumbang kesuksesan bisnis itu. 80% lainnya itu
apa namanya, ownernya, di kerja keras ownernya atau karakter ownernya sendiri gitu ya, atau yang menjalankannya intinya gitu, yang menjalankan bisnisnya itu. Oleh karena itu di beberapa hari yang lalu saya tekankan benar gitu ya, bagaimana sih karakter, bagaimana sih individu kita, siapa diri kita, itu saya tekankan benar karena memang itu yang paling paling besar gitu yang menyumbang kesuksesan di dalam berbisnis. Sehebat apapun Anda mempelajari bisnis atau sehebat apapun Anda pendidikannya, misalnya Anda sampai lulusan luar negeri tentang bisnis, manajemen bisnis dan seterusnya, Anda kuliah di kampus termahal dan seterusnya, intinya Anda punya kemampuan kognitif yang banyak gitu, yang mumpuni, tetapi karena bisnis ini tidak hanya cukup dengan pemahaman saja, bisnis ini adalah harus dipraktekkan ya tentunya. Ya bukan berarti itu enggak baik, enggak. Saya yakin jauh lebih bagus kalau Anda punya ilmu dan punya kemauan gitu ya. Kalau punya kemauan tok modal nekat saja tanpa ada pengetahuan ya enggak apa-apa, ya bagus juga. Paling nabrak-nabrak, paling jatuh-jatuh tapi bangkit lagi, nah gitu aja. Tapi kalau Anda punya kemauan yang keras dan punya ilmu, ya kalau jatuh-jatuh itu ya enggak apa terlalu lah gitu ya, enggak terlalu parah lah. Kalau masuk lubang tuh ya lubangnya enggak parah-parah amat lah gitu, karena punya pengetahuan, punya ilmu gitu. Inilah analogi sederhana. Saya bukan berarti malah pengantar saya ini malah mengecilkan kalian untuk belajar malam ini, tidak, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Eh, Mari kita lihat coba apa sih bisnis plan itu gitu ya. Nah, bisnis plan itu pasti dimulai, namanya perencanaan bisnis ya, pasti dimulai dari ide bisnis gitu. Di pecah telur kemarin saya berharapnya Anda bisa menangkap ini gitu. Ya mungkin kalian terpesona pada karakter orangnya gitu ya, terpesona, tapi bukan, padahal ada dua poin ya kemarin, selain karakter orangnya juga berbicara terkait dengan peluang bisnisnya gitu. Nah, yang pertama terkait dengan produk gitu ya. Apa sih produknya gitu ya. Terus produk itu sudah ada belum gitu ya. Nah ini yang menjadi menarik. Dan di dalam entrepreneur itu ada dua yang perlu diperhatikan ya. Ada jasa, ada produk gitu ya. Karena ini produk dan jasa kan. Nah kalau bidang kita, bidang psikologi itu kebanyakan pasti jasa ya. Produknya orang psikologi itu apa ya? Ya enggak ada ya. Paling buku kalau mau. Kalau mau Anda pengen ada produk di bidang keilmuan Anda ya buku, Anda nulis buku gitu kan. Itu bisa ada produknya nyata. Tetapi kalau enggak buku ya lebih ke jasa, pelayanan, service gitu ya. Service itu adalah kemarin sudah saya jelaskan apa ranah-ranah yang bisa kita ambil gitu ya. Ada training, ada konseling dan seterusnya. Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya dulu. Nah, bentar ya. Oke. Yang berikutnya setelah Anda mau mengambil mana nih, jasa atau produk gitu ya. Kalau Anda memang pengen membuka usaha di bidang jasa, di bidang sesuai dengan bidang psikologi, ya berarti arahnya ke jasa yang paling berpeluang. Sedangkan kalau Anda pengen keluar jalur, ya Anda harus punya produk. Produknya apa? Itu yang perlu dipikirkan. Terus yang kedua adalah produk itu apa? Gimana? Sudah ada belum gitu ya. Sudah di pasaran sudah banyak belum gitu. Kalau memang sudah banyak, apa yang menjadi nilai lebih? Apa yang menjadi nilai beda? Apa yang menjadi daya tarik kan gitu ya. Saya yakin ketika Anda belajar pecah telur, saya yakin semua ini sudah Anda dapatkan sebenarnya kalau Anda melihatnya secara kritis gitu ya. Dan saya berharapnya kemarin tidak hanya itu saja ya, tidak hanya di tugas saya saja, setelahnya kalau bisa ya diaktifkan terus gitu ya, melihat, mengamati gitu ya. Kepekaan itulah yang nanti akan membuat Anda lebih apa ya, bisa survive nanti di dalam menjalani kehidupan di kemudian hari. Yang berikutnya adalah setelah Anda punya ide, setelah Anda punya
punya gagasan, terus bagaimana Anda memproteknya, bagaimana usaha Anda itu biar nggak mudah untuk ditiru gitu. Ini kan repot ya. Kalau sudah punya usaha viral, rame, orang ikut-ikutan, akhirnya kita kalah. Malah yang baru lebih bagus, lebih enak, lebih menyenangkan misalnya. Repot memang. Jadi memang ini sesuatu ya itulah bisnis gitu ya yang nggak bisa kita pungkiri, dan kita nggak bisa melarang orang untuk bekerja mengikuti kita. Misalnya ya kita punya anak buah terus pinter, ilmu kita diserap semua, terus dia sendiri buka lapangan baru, buka usaha baru, justru malah dia yang lebih laku daripada kita gitu kan. Nah ya kita nggak boleh marah loh, nggak bisa karena bisnis kan ya seperti itu yang terjadi gitu. Terus berikutnya adalah pasar gitu ya. Pasar, melihat pasar itu bagaimana. Ini semua ilmu, ini semua pelajaran ini yang sebenarnya mau dibedah itu bisa kita bisa banyak belajar. Misalnya melihat pasar itu seperti apa, itu sudah satu chapter sendiri yang itu bisa panjang gitu ya. Tetapi kan kita enggak terlalu jauh ya melihatnya, yang penting Anda punya step by stepnya, tahu gitu apa yang harus dilakukan. Jadi dimulai dari juga selain tadi ya jasa apa, jasa atau produk, terus produknya itu di pasaran bagaimana, sudah banyak atau belum, terus selain itu juga melihat pasar, kira-kira pasarnya siapa, market yang menarik, yang sangat layak untuk diambil itu market yang mana, misalnya menengah, atas, bawah gitu kan. Nah itu yang perlu dipikirkan. Terus juga selain itu skill yang dibutuhkan. Nah Anda punya ide bagus tapi Anda nggak tahu sama sekali tentang itu gitu ya, nggak tahu menahu tentang itu, sebenarnya nggak masalah gitu ya. Anda jatuh bangun nanti akan di situ akan banyak belajar, learning by doing, itu enggak masalah. Tetapi alangkah lebih bagusnya ketika Anda mau memulai usaha, Anda sudah punya usaha, sudah punya kemampuan dulu, punya skill dulu gitu, atau minimal Anda punya pengalaman lah gitu. Kalau enggak punya pengalaman, ya pasti akan banyak butuh waktu lah, yang jelas butuh waktu yang agak lama. Terus kompetitor gitu ya. Nah, Anda juga perlu melihat kompetitor Anda itu sebesar apa gitu kan. Sebesar apa, dan kompetitor Anda itu setangguh apa, sekokoh apa, apakah ada kelemahannya yang bisa Anda ambil. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Tadi sudah ya apa yang buat berbeda di market, terus yang terakhirnya adalah dana gitu kan, finansial. Tetapi dengan melihat apa kemarin pecah telur itu, video-video itu kan ya banyak lah ya yang memulai bisnis dari nol, yang mulai bisnis dari bukan modal besar, kan macam-macam lah. Ada yang memang sudah keluarga, sudah pengusaha, sudah memang sudah ada yang dari nol gitu ya. Dan itu terbukti gitu ya bahwa membangun bisnis itu tidak selalu, intinya uang itu bukan selalu masalah, modal itu tidak selalu masalah gitu ya. Yang penting adalah kemauan. Menurut saya seperti itu. Oke, ini yang harus Anda, pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang harus Anda jawab ketika Anda mau memulai bisnis gitu ya. Kalau Anda harus bisa jawab pertanyaan ini, dan Anda harus bisa mencari jawabannya, dan Anda harus bisa menemukan jawaban-jawaban yang sekira kalau jawabannya itu sudah terpenuhi semua atau mungkin mengarah ke negatif semua, ya perlu dipikirkan lagi lah untuk memulai usaha itu gitu ya. Terus berikutnya, oke, selain analisa tentang ide bisnis, yang kedua adalah melihat diri kalian sendiri. Ini sudah sering saya bahas ya, UMI gitu ya. Anda menganalisa diri kalian gitu ya. Tapi ini sudah dari awal sudah saya bahas ini, saya selalu menekankan ini. Tapi ini agak berbeda ya kalau saya lihat. Ketika Anda mau mencoba berbisnis gitu ya, itu apa tujuannya? Nah itu. Ini cerita saya sambil agak sedikit true story aja ya. Jadi tujuannya apa gitu. Kalau tujuannya itu Anda memang
orientasinya money oriented gitu ya, selalu orientasinya uang, ya tidak masalah. Tetapi menurut saya sangat sangat kecil kalau tujuan Anda berbisnis itu hanya uang gitu. Nah, apa bedanya Anda dengan ya pedagang biasa, asongan pedagang itu kan, pedagang-pedagang di pinggir jalan, pedagang-pedagang ini semualah gitu ya, yang orientasinya hanya uang. Bagaimana caranya usaha itu untung gitu, hanya itu tok gitu. Tapi kalau untuk Anda sebagai calon sarjana ilmuwan psikologi, kalau berbisnis kalau orientasinya hanya uang, menurut saya terlalu kecil gitu ya. Nggak usah kuliah sarjana gitu ya, nggak usah kuliah tinggi-tinggi kalau hanya berbisnis kalau orientasinya hanya uang. Nah terus gimana Pak? Karena bisnis tetap, ya iya saya tahu uang itu segalanya, tetapi eh, tidak semata-mata hanya uang yang didapat gitu. Bagaimana membangun bisnis itu bisa menggerakkan orang, gitu ya. Bagaimana dengan berbisnis itu bisa memberdayakan orang. Bagaimana dengan berbisnis itu bisa merubah merubah daerah, bahkan merubah lingkungan di sekitar gitu ya. Atau bahkan dengan berbisnis itu justru kita menemukan arti hidup yang sesungguhnya gitu kan. Wah, dalam banget ini kan, personal goals gitu. Tujuan hidup gitu, bahwa tujuan hidup kita itu ya saling berbagi, bermanfaat buat orang lain misalnya. Nah, kalau Anda punya nilai, kalau saya menyebut punya nilai individu, core value individu yang kuat, maka itulah yang seharusnya Anda kejar gitu. Sehingga kalau Anda mengejar itu niatnya itu baik, insya Allah Allah itu kok maha melihat ya. Ketika ada umat yang niatnya itu baik gitu ya, niatnya itu pengen memang bermanfaat buat orang lain, insya Allah jalan itu akan ada gitu. Tetapi kalau niatnya itu misalnya ya, Anda mau bisnis terus niatnya punya uang nanti bisa beli ini, bisa beli itu, terus niatnya itu foya-foya tok gitu kan. Niatnya itu negatif gitu kan. Bisa beli ini, bisa macam-macam misalnya. Ya saya yakin Allah juga malah ya, wah ini nggak pantas ini orang ini dikasih uang gitu. Dikasih uang nanti malah tidak mendekat kepadaku gitu kan. Malah menjauh kepadaku. Ya udah nggak usah tak kasih, usahanya tak buat, gagal aja kan gitu. Ini analogi yang ya sederhana saja ya, tetapi antara true story dan eh, apa ya, ketika saya banyak ngobrol dengan para pengusaha yang sudah berjalan, jatuh bangun, gulung tikar itu, yaitu banyak endingnya itu dia merasakan bahwa ternyata ujung-ujungnya bukan uang gitu ya. Ketika uang itu dikejar terus dicari, justru malah lari gitu ya. Tapi kalau kita justru ya sudah ikhlas bahwa ya sudahlah ini yang terjadi, ya sudah saya jalani apa adanya, pelan-pelan, yang penting karyawan saya. Pokoknya nilai-nilai positif yang dibangun, artinya karyawan senang, ini senang, justru itu malah dapatnya itu luar biasa. Justru malah bisnis itu berkembang dengan pesat gitu ya. Ini selain pengalaman pribadi juga saya mengamati, melihat di Pecah Telur, melihat di ya banyak yang saya baca, buku-buku yang saya baca gitu ya, tentang bisnis gitu. Nah, nanti true story-nya di akhir aja saya ceritakan tentang true story saya, bisnisnya apa sih Pak Adi itu, punya bisnis apa gitu kan, dosen kok punya bisnis itu. Enggak, saya enggak punya bisnis, hanya sampingan aja, tapi ya alhamdulillah cukup lah buat nambah-nambah penghasilan gitu. Nah, terus apalagi skill ya. Terus yang terakhir adalah keuntungan dan kelebihan ketika Anda membangun bisnis. Nah, coba Anda punya apa itu ya, sisi positif, sisi negatif gitu. Atau Anda bandingkan sekalian aja dengan karir gitu ya. Untung kelemahan dan kelebihan kalau Anda berkarir, kalau Anda berentrepreneur gitu ya. Kiranya lebih banyak mana? Nah, itu analisa self assessment sebenarnya ini. Masuk kategori self assessment, yaitu tentang bagaimana Anda melihat diri kalian itu lebih cocok kemana. Sebenarnya yang poin gede ini lebih ke sana. Ini sudah lewat ya sebenarnya. Oke. Ada 9 hal yang wajib diperhatikan dalam merencanakan bisnis gitu ya. Ini masih merencanakan ya, jadi masih planning gitu ya, masih mau membuat gitu, belum mengeksekusi, masih perencanaan saja. Yang pertama adalah memilih bidang usaha gitu ya. Memilih bidang usaha ini
apa yang Anda ambil, bidang usaha apa yang akan Anda ambil nanti. Yang pertama, eh, jangan sampai Anda buat usaha tapi pasarnya nggak ada. Apa ada Pak? Ya ada gitu kan. Contoh ya, ini true story aja. Saya ceritakan true story, bukan usaha saya ya. Bukan usaha saya, ini saya cerita tentang saya mengamati saja. Entah ini benar atau enggak, silahkan diinterpretasi sendiri. Dulu ini ceritanya nggak usah jauh-jauh dari kampus kita sendiri aja lah gitu ya. Eh, Dulu masih ingat ya ketika UMM itu berani mengambil keputusan untuk membeli membeli Sengkaling gitu ya, Taman Rekreasi Sengkaling itu mengambil keputusan untuk kita beli di UMM beli gitu ya. Terus setelah itu di Taman Rekreasi Sengkaling masih ingat ya, nggak tahu kalian tahu nggak ya, masih awal-awalnya dimiliki oleh UMM itu di Sekul ya, Sengkaling Kuliner itu sekarang Sekul, sebelumnya itu apa ya, Food Festival kalau nggak salah, lupa saya. Sebelum nama Sekul itu ada Food Festival atau apa kalau nggak salah. Itu ramai sekali di situ tuh di bidang itu. Ada apa namanya, stand-stand sebelum Covid ya, sebelum Covid ada stand-stand gitu kan. Ada makanan-makanan seafood, makanan-makanan pokoknya menengah ke atas lah, kalau saya bilang menengah ke atas. Karena bayarnya pun harus pakai kartu, nggak tahu ini kalian paham nggak? Cerita tahu, pernah pernah tahu nggak? Bayarnya pakai kartu kayak sistem kayak ATM gitulah kasarannya. Jadi kita mau makan itu harus beli kayak semacam kartu itu, nanti ngisi ngisi uangnya itu di kartu itu gitu ya. Ngisi 100 misalnya. Ngisi 100 terus kita belanja makannya habis berapa? Misalnya makannya ternyata isi 70 bisa 30. Nanti 30 bisa digunakan besok atau kapan minggu berikutnya gitu. Intinya gitulah. Kayak semacam tol itulah, kartu e-tol gitulah. Apa e-money ya namanya ya. Kartu tol itu. Ya sama seperti kartu tol itu. Kalau habis yang ngisi lagi baru bisa pesan. Intinya gitu. Pokoknya dibuat yang canggih gitu, yang menengah ke atas gitu. Saya nggak menyalahkan itu, saya bagus menurut saya. Pasarnya ada gitu kan. Terbukti di awal-awal tuh rame gitu. Setelah berjalan saya nggak tahu ya, lupa saya, setahun 2 tahun lah kalau nggak salah. Ternyata ramenya itu setelah karena memang pasarnya itu menengah ke atas pada saat itu. Ketika saya pernah mencoba berapa kali, 1 kali 2 kali, asik sih gitu ya. Tapi saya jujur menurut saya pribadi sebagai ini ya, sebagai karyawan dosen biasa, jujur ya agak mahal gitu ya. Memang memang bukan pasarnya dosen sih kalau menurut saya gitu ya. Makan di situ tuh bukan bukan kayak ini, bukan pasar saya deh. Saya kayaknya nggak cocok di sini gitu karena mahal. Saya harus, waduh mahal banget ya, bayar gitu, waduh mahal gitu. Merasa kemahalan gitu kan, berarti waduh bukan level saya ini di sini gitu. Ternyata memang iya, Sengkaling UMM pada saat itu memilih level menengah ke atas. Saya masih ingat dulu Pak Rektor kita masih Pak Muhajir ya, mengatakan ya kalau dosen makan di food festival itu memang ya sudah bukan tempatnya, itu nggak cocok kalau makannya di situ. Bercanda gitu, dosen UMM jangan makan di situ, itu menengah ke atas itu gitu, nanti uangnya habis nggak bisa makan nanti berikutnya gitu. Intinya gitulah gitu. Nah tapi memang setelah lama gitu ya, ternyata nggak bisa bertahan lama, maksimal 2 tahun kalau nggak salah ya, 1 tahun 2 tahun itu sudah mulai redup, akhirnya tutup gitu kan. Tutup, nah sudah, itu sudah mulai kebingungan. Akhirnya setelah tutup kan, ini ngomong pasar menengah ke atas, nggak kena, nggak kekejar. Harapannya sih mungkin ya setelah rekreasi mampir ke situ gitu kan, dari Batu turun daripada ke Malang mampir ke situ gitu kan, harapan menengah. Tapi ternyata saya nggak tahu kenapa ya, mungkin karena makanannya, karena makanan itu sulit ya, mungkin karena rasa, karena macam-macam lah mungkin faktornya ya. Saya nggak bisa menjelaskan panjang lebar, tapi yang jelas ini yang saya tekankan adalah pasar ini loh. Ketika kita salah melihat pasar gitu, ya itu yang terjadi gitu. Dan saya nggak tahu dulu mengapa UMM berani ambil segmen menengah ke atas gitu. Saya nggak tahu, saya juga nggak ikut apa nggak ikut menjalankan bisnis itu. Nah,
Kalau dalam benak saya pada saat itu mengamati saja, kenapa nggak ngambil pasar mahasiswa saja? Jelas-jelas di depan mata gitu. Ribuan mahasiswa di depan kita gitu. Kenapa nggak ambil pasar mahasiswa murah meriah? Apa itu selera makan mahasiswa itu pokoknya murah, banyak, kenyang, selesai gitu, enak gitu kan. Kenapa nggak ngambil itu gitu? Ya, saya hanya bertanya pada pribadi aja. Kenapa pasarnya kok nggak pasar mahasiswa gitu ya? Nah, pada saat itu hanya bertanya-tanya saja. Nah, ternyata benar gitu kan. Nah, setelah jadi school itu, setelah jadi school itu intinya mau dirubah pasar ke segmen mahasiswa. Itu pun ternyata juga nggak jalan gitu ya. Karena sudah dari awal startnya sudah jelek tadi, jadi kesannya nanggung kalau menurut saya. Di bidang mahasiswa juga nggak mahasiswa banget karena masih mahal kalau menurut saya ganti school itu juga menurut saya juga masih mahal, bukan bukan kantong, tapi bagi saya sudah cukup lah, sudah bisa lah beli. Tapi bagi mahasiswa menurut saya masih mahal dengan kantong segitu, harga segitu kantong mahasiswa masih mahal gitu. Terus tempatnya ya hanya di bawah pohon itu kan nggak ada serunya kan. Ya kadang kejatuhan ranting gitu kan. Ya ya paling ada nyanyi-nyanyinya tapi kan ya segitu-gitu aja gitu kan. Tempatnya pun juga hanya lingkaran gitu aja. Nah, ini sebagai contoh bahwa true story aja bahwa pasar itu sebegitu pentingnya. Kalau kita salah mengambil segmen pasar ya sudah, itu biasanya sulit gitu ya. Nah, saya nggak tahu sekarang ini sekul ini mau diarahkan kemana gitu ya. Sekul ini insya Allah hari ini hanya fokus pada pelayanan ketika UMM ada acara-acara saja gitu ya. Buktinya kan sulit, apalagi ada pandemi kemarin, wah tambah nggak karu-karuan gitu kan. Sudah sangat sulit untuk mempertahankan itu. Oke. Ini contoh ya, contoh bahwa pasar ini begitu penting ya, kita melihat pasar di sekitar kita gitu. Dulu sih kalau tapi nggak tahu ya, dulu pernah dapat membaca, pernah membaca saya, gampang melihat pasar tuh gampang. Lihat aja ATM gitu kan, lihat ATM di sekitar tempat itu ada ATM-nya enggak gitu. Itu sebagai indikator pasar gitu. Mungkin pernah tak ceritakan ini. Kalau di daerah situ ada ATM BCA berarti pasarnya di daerah situ menengah ke atas gitu. Karena orang yang menggunakan ATM BCA itu biasanya orang-orang menengah ke atas gitu. Atau coba dilihat kalau ada ATM BRI, ya ATM BRI itu biasanya menengah ke bawah, pedagang macam-macam itu biasanya pakai BRI gitu. Kalau kaum mendingan, kaum tengah-tengah itu biasanya ya BNI, Mandiri gitu kan. Nah, itu contoh ya, tapi nggak selalu benar juga sih menurut saya. Ini hanya bisa diterima, bisa tidak gitu. Terus yang berikutnya, selain pasar, bidang usaha itu harus kita senangi. Mau nggak mau ya, karena ya semualah. Kalau kita bekerja itu sebisa mungkin harus senang. Jangan sampai kita bekerja itu bukan passion kita atau bukan diri kita atau bukan kita, bukan kemampuan kita atau bukan kemauan kita. Lah itu yang bahaya gitu kan. Terus bidang usaha tersebut keahlian. Nah, keahlian itu juga penting. Jangan sampai keahlian. Ya bisa sih tanpa keahlian kita membangun bisnis, tapi mungkin agak lama. Tertipu-tipu dulu, terseok-seok dulu. Nanti lama-lama bisanya itu karena belajar gitu ya. Bisanya itu karena ya jatuh-jatuh itu gitu akhirnya bisa gitu. Oke. Berikutnya ini yang pertama milih bidang usaha. Satu poin terutama adalah pasar ini. Berikutnya aduh gambarnya ngeblur ya. Jadi dalam memilih bidang usaha itu harus diperhatikan usahanya. Kalau menurut Anda lebih baik risiko kecil, sedang apa risiko tinggi? Kalau boleh berpendapat silahkan berpendapat di chat coba daripada saya ngomong sendiri. Biasanya kalau yang risiko tinggi itu penghasilannya lebih banyak, Pak. Kalau risikonya kecil berarti penghasilannya lebih kecil. Lah ya Biasanya terus sih gitu. enaknya gimana akhirnya? Milih yang mana? Tergantung orangnya sih, Pak ya. Oh, Kalau waduh. saya sendiri main aman sih, Pak. Main aman ya lo ya toh. Rata-rata main aman. Main aman dulu kan gitu ya. Ya memang ya kan kembali lagi pada diri kita ya ujung-ujungnya ya. Nah, kembali ujung-ujungnya adalah kembali ke karakter kita gitu. Saya nggak bisa bayangin ya. Saya belum
ya alhamdulillah lah enggak sampai saya pernah punya utang tapi insya Allah enggak sampai lah kalau seperti dipecah telur MM-an gitu ya. Saya nggak bisa bayangin kalau sampai punya utang MM-an itu gimana rasanya gitu. Misalnya bangun bisnis terus rugi sampai berapa miliar seperti dipecah telur itu ya. Ya saya nggak bisa bayangin ya. Luar biasa sekali itu perjuangannya. Nah, tetapi ya dengan cara seperti itulah saya yakin orang itu akan menjadi lebih matang gitu di dalam berbisnis. Sehingga ya benar tadi ketika kita mau mengambil segmen yang risiko, kita mau mengambil bisnis yang hanya bisnis risiko kecil saja, ya pasti yang didapatkan hanya kecil-kecil saja nanti. Ya pasti kita dapatnya ya kecil. Tetapi kalau kita agak memberanikan diri mengambil risiko yang tinggi, walaupun tetap ada hitung-hitungannya, walaupun tetap ada perhitungannya, ya kita dapatnya juga akan tinggi. Nah, yang lebih bagus yang mana Pak? Ya kita nggak ada yang lebih bagus. Ingat di dalam membangun bisnis itu nggak ada pakem gitu ya. Ini lebih bagus risiko kecil, enggak ada gitu. Dan risiko kecil lebih jelek enggak juga gitu ya. Karena ada juga loh yang risiko kecil tapi jalan dan hasilnya juga melebihi risiko tinggi gitu. Ada gitu ya. Nah, tapi kan nggak semua bisa menangkap peluang itu. Kalau boleh ideal, kalau ngomong ideal ya iya, risiko kecil tapi dapatnya seperti risiko tinggi gitu ya. Itu ngomong ideal iya gitu, tetapi kan nggak gampang. Contoh apa ya risiko kecil tapi dapatnya banyak gitu. Misalnya apa ya? Layanan-layanan yang sifatnya kita tuh menjadi pelantara saja intinya gitu. Kita menjadi perantara saja itu risikonya kecil. Kan bukan milik kita. Barangnya bukan milik kita, bukan punya kita modalnya juga nggak besar gitu. Intinya seperti itu. Itu juga risiko kecil tapi dapat kalau kita untung dapatnya banyak. Ya nanti kita bisa bedah lah apa kiranya risiko kecil tapi dapatnya banyak. Nah, kalau Anda mau lihat peluang yang harus perlu dipahami adalah lihat di sekitar kalian lebih banyak apa gitu ya. Kalau kita memang banyaknya mahasiswa ya pasar yang bagus adalah mahasiswa, tapi belum tentu mahasiswa juga yang mengambil pasar mahasiswa juga banyak gitu kan ya. Itu harus kita pikirkan juga gitu. Kadang tuh saya mikir ya, Anda amatinya, kalian pernah memikirkan hal itu enggak? Atau kalian pernah melihat ini enggak? Seperti apa yang saya lihat di depan UMM, kita contoh di depan UMM aja nggak jauh-jauh gitu kan. Di depan UMM pas loh ya. Itu menurut saya itu kan satu deret itu menurut saya kan peluangnya itu luar biasa ya, peluang bisnis di situ. Karena apa, segmen pasarnya itu jelas mahasiswa kita segitu banyaknya. Tetapi apa yang perlu kita lihat, ada yang rame ada yang sepi gitu, ada yang bahkan gulung tikar berapa kali nyoba-nyoba nggak berhasil di depan kita saja, depan UMM saja. Menarik gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Padahal pasar sudah jelas, kerumunan sudah jelas. Tetapi tidak selalu itu menjadi bahwa tempat itu menjadi sebuah tempat strategis gitu ya. Di tempat strategis pun kalau kita tidak bisa menangkap pasar itu ya buktinya itu gitu ya. Buktinya di depan kita aja ada yang macam-macam itu, ada yang ini ada gagal, ini bolak-balik berhasil gitu. Ada yang berhasil, ada yang gagal, ada macam-macam bolak ganti-ganti gitu kan. Ini menarik kalau kita lihat gitu ya. Padahal menurut saya itu tempat yang sangat strategis tapi nggak bisa menangkap peluang itu. Saya nggak tahu faktor apa itu ya yang menyebabkan. Dan ini mungkin pernah saya bahas ya, bisnislah dari masalah orang lain itu peluang bisnis, ini pernah saya bahas. Jadi peluang-peluang itu bisa melihat dari masalah orang lain itu juga bisa. Terus berbisnislah dari hobi. Saya pernah mencoba dari hobi saya arahkan ke bisnis gitu. Tetapi saya nggak tahu mendapatkan hal yang aneh gitu ya. Tidak semudah seperti definisinya gitu. Temuan saya gini, hobi itu kan sesuatu hal yang menyenangkan gitu kan. Hobi itu kan sesuatu
kegiatan yang menyenangkan di waktu luang kan gitu. Artinya di situ kan tidak ada paksaan, tidak ada, kalau definisinya hobi loh ya seperti itu kan. Jadi tidak ada sesuatu hal yang mengikat gitu. Sedangkan bisnis itu tidak bisa dibuat senang-senang gitu kan. Tidak bisa dibuat nyantai-nyantai gitu loh. Tidak bisa dibuat ini. Bisnis, kalau di dalam bisnis itu ya harus disiplin gitu kan. Harus serius gitu. Nggak bisa nyantai-nyantai. Sedangkan hobi itu kan nyari nyari fun gitu, nyari waktu luang, refreshing kan gitu. Biasanya kan gitu. Nggak ada kan orang jalanin hobi terus cemberut gitu kan, nggak ada tuh. Orang jalanin hobinya itu kan pasti seneng, tertawa-tawa gitu kan, bahagia kan gitu, diharap-harapkan gitu, tunggu-tunggu kan gitu kan. Kan nggak ada orang menjalankan hobi tapi terus mencucu, terus cemberut, marah-marah, itu kan nggak ada. Itu bukan hobi, berarti hobinya ya ikut-ikutan, berarti kan bukan hobi yang benar-benar dari dirinya gitu. Hobinya karena ketularan temennya kan gitu, bisa jadi. Nah ini yang menarik. Ternyata tidak semudah itu gitu ya, tidak semudah bisnis dari hobi ini, tidak mudah. Karena kalau kita dari awal hobi itu kita senang-senang, niatnya senang, sedangkan ketika kita mencoba untuk profesional, terus mungkin nanti akan lebih banyak yang pesen atau misalnya banyak yang order, otomatis kan kita nggak bisa nyantai karena kita harus profesional, melayani itu profesional, sudah nggak senang lagi gitu, senang-senangnya itu hilang gitu. Ini pengalaman sedikit, saya punya pengalaman sedikit dari hobi ini. Tapi yang dimaksud bisnis dari hobi itu sebenarnya karena kita senang gitu ya, karena kita senang itu pasti biasanya kita nggak akan capek gitu dalam menjalankan usaha itu. Sebenarnya di situ. Lagi-lagi karena tergantung orangnya juga ya gitu ya. Tapi banyak yang seperti saya tadi, yang saya ceritakan tadi juga banyak. Tinggal bagaimana kemampuan diri kita untuk terus tangguh dalam menghadapi cobaan itu gitu ya menurut saya. Terus berikutnya adalah potensi lokal. Ini penting. Apa sih maksudnya potensi lokal? Potensi lokal itu peluang-peluang di daerah kita itu apa gitu. Sebagai contoh misalnya kemarin ada contoh ya, di daerah mana desa gitu, di situ tuh banyak peluang enceng gondok, tumbuhan enceng gondok itu banyak sekali, dan malah enceng gondoknya itu dikirim kemana-mana gitu loh. Daerah situ malah nggak ada yang bisnis dari enceng gondok itu misalnya. Nah itu kan ironis gitu ya. Di situ banyak potensi sumber daya alam yang banyak, tapi justru malah diambil orang lain gitu. Nah berangkatlah dari situ gitu, berangkatlah dari potensi lokal yang bisa Anda ambil. Termasuk juga selain sumber daya alam ya, misalnya yang lain selain sumber daya alam ya sumber daya manusia atau orang-orang ya, kerumunan itu bisa jadi gitu ya. Kalau di Malang ini banyak mahasiswa ya bisnislah mulai dari situ gitu ya. Walaupun ya orang yang berpikir seperti itu ya banyak gitu. Akhir-akhir ini saya melihat terserah menurut saya, nggak tahu ya Anda benar apa enggak gitu. Sekarang tuh banyak orang itu sedikit-dikit healing gitu ya, sedikit-dikit rekreasi, sedikit-dikit piknik gitu ya, sedikit-dikit ini gitu. Karena ada sosial media menurut saya. Kalau zaman dulu kita nggak ada gitu ya, sosial media itu kan nggak ada, jadi nggak begitu terpengaruh gitu. Sekarang ada kafe baru bingung kita gitu. Apalagi kafenya bagus, pemandangannya bagus, murah lagi kalau mahasiswa ya. Kalau saya nyari yang mahal gitu ya. Kok bisa Pak? Ya biar nggak ketemu mahasiswa gitu. Nggak, bercanda aja. Bercanda. Jadi dikit-dikit gitu kan, dikit-dikit gitu. Itu ini menjadi hal yang baru gitu ya. Terus sumber daya alam di Malang ini juga sangat bagus sekali gitu kan. Di pelosok-pelosok, maksudnya di pegunungan, pinggir-pinggir pegunungan itu pemandangannya bagus-bagus. Potensinya sangat masih bisa kita eksplor sedemikian rupa. Ya mungkin kalau yang di sini suka kuliner, di daerah Batu itu sudah banyak sekali kafe-kafe yang di ujung-ujung gitu ya. Bahkan mau ke sana terus lewat lewat kampung-kampung gitu kan. Ini bener ada kafe deh. Ternyata ya bener di ujung itu ada kafe yang mewah gitu dan bagus gitu. Nah ini peluang, dan itu tidak hanya satu gitu ya. Saya baru tahu akhir-akhir ini aja gitu. Gara-gara diajak bapak-bapak perumahan itu jadi tahu gitu. Oh alah ada kafe di sini, ada kafe di sini.
di belakang-belakang rumah saya di bagian ujung-ujung yang jalur-jalur saya gowes itu ya banyak ternyata kafe-kafe bermunculan gitu. Tidak di mall ya, tapi yang di bener-bener di ujung gitu. Itu banyak gitu ya. Dan datangnya apa ya itu dapatnya juga dari jauh-jauh gitu kan. Nah, ini yang saya masuk dalam potensi lokal gitu. Sumber daya alam. Jadi dan saya pernah ngobrol dengan pas ketika gowes itu terus ada petani jeruk itu panen, saya berhenti sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Ternyata sewa tanah itu murah sekali kalau di daerah di sini Gading Kulon, daerah Selorejo dan situ itu ternyata murah sekali. Ternyata menurut saya dengan berapa lupa saya murahnya, yang jelas bagi saya masih murah gitu, masih terjangkau sekali lah. Berapa tahun kita nyewanya berapa gitu kan. Nah itu kalau orang yang bisa melihat peluang itu disewa terus dibuat kafe yang sifatnya non permanen gitu kan, di model buat alam-alam gitu, wah itu luar biasa sekali gitu. Tinggal kita mampu nggak, berani nggak gitu kan menurut saya. Ini menurut saya ini sebuah cerita saja ya, potensi lokal itu bisa kita kembangkan. Kalau memang potensi lokal kita itu di daerah kita itu berpegunungan, ya itulah yang bisa kita manfaatkan gitu. Dulu saya pernah punya mimpi itu karena saya sering gowes, saya dulu pernah persewaan sepeda pancal gitu kan. Ternyata sudah ada yang mulai itu. Saya hanya ide saja tapi keduluan orang lain gitu. Dan di lagian saya juga dosen, ngapain sih gitu. Tapi sempat punya ide gitu aja. Bayangan saya sih ada nilai psikologisnya gitu kan. Ada terapi gowes gitu kan, sambil gowes terus kita sambil merileks, sambil belajar terapi humanistik gitu ya, mempelajari mindfulness dan seterusnya, itu arahnya ke sana. Tapi ya sebenarnya kalau mau dibuat bisa itu ya, tapi saya masih belum mau aja gitu kan. Nah, atau mungkin pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu dengan alam gitu kan, yang sifatnya itu kita itu berdamai dengan alam, itu masih sangat berpeluang gitu ya untuk kita garap gitu. Terus selain potensi adalah jaringan. Jaringan ini penting ya di dalam kemarin analisa video kemarin, jaringan ini juga sangat penting sekali ketika kita membangun hubungan dengan banyak orang gitu ya, siapapun itu. Karena ketika kita berteman dengan siapapun tidak mengenal level, ya justru itu akan saling membantu gitu ya. Ketika kita butuh level bawah ada, level atas ada, level menengah ada, enak sekali itu kan. Jadi nggak pilih-pilih gitu. Oke, itu beberapa poin ketika Anda mau start awal dulu untuk memilih bisnis apa yang cocok dengan kita. Terus mulai agak tengah kita mulai memprediksi, estimasi, perkiraan, proyeksi, prediksi dan intuisi. Yang terakhir ini yang penting. Tapi yang terakhir ini bisa bisa dirasakan kalau sudah jatuh bangunnya banyak. Kalau hanya baru pemula kayaknya nggak punya intuisi kayaknya. Bagaimana kita bisa punya intuisi, pengalaman aja nggak ada kan gitu. Ya berarti kan yang penting kita memprediksi, kita punya planning, kita punya perencanaan. Jangan sampai kita tidak punya perencanaan. Misalnya ketika dalam waktu 2 tahun sudah mengalami kerugian segini dan misalnya tidak nyampe segini cash flow-nya atau pendapatannya nggak nyampe segini, berarti apa yang harus saya lakukan dan seterusnya. Itu harus punya plan-plan yang harus disusun gitu. Oke, itulah yang dimaksud perkiraan ini ya. Terus yang berikutnya adalah studi kelayakan. Ya, ini banyak usaha yang gagal karena tidak membuat studi kelayakan. Ini penting sekali ya untuk mau melihat studi kelayakan ini. Jadi bisnis ini bisa bertahan berapa lama gitu kan, kasarannya seperti itu. Kalau para pembisnis sudah bisa memprediksi itu. Bagaimana membangun bisnis saya ini paling 3 tahun lagi sudah nggak bisa jalan, ini udah bisa lihat gitu ya, karena mungkin pengalaman. Terus kondisi lokal ini tadi udah baru kita singgung ya, kondisi lokal ini menjadi hal yang sangat krusial, sangat penting gitu ya. Budaya manusia,
Misalnya budaya manusia itu apa Pak misalnya gini, di daerah situ itu banyak remaja yang putus sekolah misalnya ya, putus sekolah SMA dan banyak yang nganggur gitu. Nah itu kan sumber daya manusianya banyak tuh gitu kan. Tetapi orang-orang itu enggak mau kerja yang kasar, kerjanya yang pengen halusan misalnya gitu kan. Misalnya generasi milenial kerjanya tuh pengen yang enak-enak tapi dapat duit gitu. Nah kalau Anda bisa menangkap masalah itu, ya itu kan bisa dijadikan peluang gitu kan. Dijadikan tempat ya apa ya, bisnis apa ya misalnya. Ternyata Anda bisa membuat bisnis dari digital misalnya. Jadi mereka hanya menjadikan admin atau apa yang sederhana gitu kan, sehingga dia bisa berpenghasilan dari situ. Oke. Terus bahan baku yang tersedia ini yang penting adalah jangan sampai membuat bisnis Anda mendatangkan bahan baku aja sulitnya bukan main gitu. Atau bahan baku itu jauh dari tempat Anda. Artinya biaya kos produksinya aja sudah besarnya bukan main. Nah, gimana dapat untung kan gitu. Itu yang jadi tantangan. Apalagi sekarang kalau Anda mau arahnya ke produk, itu kita tuh di Indonesia kita ya, ini entah terserah benar atau salah, kita sudah diserang habis-habisan dengan produk internasional, terutama produk Cina gitu kan. Ini kita udah masuk, harganya udah nggak masuk akal gitu kan. Misalnya produk apa gitu ya. Kalau kita mau produksi gitu, harga dasarnya dengan harga yang dijual di pasaran itu lebih apa ya, lebih murah yang dijual di pasaran gitu kan. Ya kan konyol gitu, nggak masuk akal kan gitu. Kalau mau membuat bahan bakunya saja dihitung-hitung lebih mahal daripada harga yang di pasaran kan gitu. Ya kan ya nggak masuk akal untuk dibuat kan gitu. Itu yang perlu dipahami. Terus selain itu juga kapan memulai ini juga menjadi penting juga. Jangan sampai Anda memulai usaha ya kalau kecuali Anda nggak bisa prediksi ya. Kemarin misalnya kita memulai usaha seminggu setelahnya COVID gitu kan. Aduh ya nggak bisa diprediksi kan ya. Iya kan kita nggak bisa prediksi gitu. Atau memulai usaha pas lagi sulit-sulitnya ekonomi masyarakat, nanti ya sulit gitu ya. Ini penting sekali sih kapan memulai ini. Terus kebijakan ini juga penting, perlu dipahami. Kalau diajak kerjasama gitu ya, kerjasamanya harus jangan sekedar omong-omongan, jangan hanya sekedar sudahlah saling percaya teman-teman, kita nggak mungkin karena kita sudah sahabat mulai dari SMP misalnya. Jangankan teman ya, saudara sendiri atau orang dalam satu kandung aja bisa berantem gara-gara bisnis kan gitu. Padahal udah saudara gitu kan, apalagi yang beda darah, yang beda kandungan gitu kan. Ini contoh aja gitu kan. Sehingga ketika Anda berbisnis Anda harus profesional gitu ya. Ada kesepakatan, jika perlu kesepakatannya tertulis. Ketika ada masalah di kemudian hari tinggal membahas sepakatannya. Loh, ini kesepakatannya sudah disepakati dua belah pihak, tinggal kita mencocokkan dengan itu saja gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Karena kita nggak tahu loh ya, membangun bisnis itu ke depan tuh kayak apa. Misalnya kita awal mulanya iseng-iseng gitu kan. Ternyata rame sampai dapat pendapatan yang banyak, akhirnya jadi masalah itu. Kalau sudah ketemu uang, wah, sudah mulai gelap mata, bisa jadi ya akan jadi masalah gitu kan. Ya, jadi masalah, itu yang perlu dipikirkan. Terus rencana pemasaran. Nah, ini yang mungkin kalian sudah paham banyak ya kita membahas pemasaran ini. Kapan-kapan kita bedah sendiri ya, pemasaran ini menarik ini. Contoh ya, kalau saya ngamati di sekitar kita aja, pemasaran saat ini itu sudah sangat lebih bervariasi dibandingkan zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu pemasaran paling apa ya, zaman dulu tuh radio, televisi. Kalau televisi itu terbatas banget dulu, hanya orang-orang berduit saja bisa masuk televisi. Paling radio mentok-mentok kok. Yang website, zaman dulu website itu masih sesuatu hal yang mahal, sesuatu hal yang mewah zaman dulu. Website itu, sosial media belum ada. Bayangin ya, nyebar paling memungkinkan zaman dulu tuh nyebar brosur-brosur gitu kan.
Nah, di zaman era milenial ini pemasaran ini terus berkembang dan luar biasa modelnya gitu. Nah, ini pemasaran ini justru malah bisa menjadi ide bisnis kalau menurut saya. Misalnya perusahaan itu kan bingung memasarkan. Nah, bagaimana Anda juga bisa menjadi pelantara perusahaan itu. Ini saya ceritain gitu ya. Ada sebuah bisnis yang ide bisnisnya itu hanya sebatas makelar saja gitu. Jadi saya punya tetangga di Bumi Asri di sini, di perumahan Bumi Asri ini di usahanya itu adalah bisa saya katakan makelar gitu ya, penghubung antara perusahaan dengan peternak susu gitu. Peternak sapi, peternak sapi gitu ya, menghasilkan susu dan tetangga saya ini hanya mengambil susu-susu yang dari peternak itu, terus sehingga di awal mulanya itu dijual dalam skala kecil gitu ya, satu pickup coba dipasarkan, kebetulan nyari relasi di perusahaan-perusahaan gitu kan. Pertama ya mulai dari kecil, lama-lama besar, sekarang sudah besar sekali, bahkan tontonan gitu ya. Dan ini luar biasa, hanya makelar saja gitu kan, penghubung saja. Dan tetangga saya itu nggak punya sapi satu pun, nggak punya gitu ya, nggak punya peternakan juga nggak punya gitu kan. Mungkin hanya punya kendaraan saja kali ya, saya nggak tahu, kendaraan itu jangan-jangan juga sewa gitu kan, bukan miliknya sendiri. Jadi semua itu hanya melantara saja gitu, bukan miliknya. Itu yang mungkin bisa dikembangkan gitu ya. Makanya pemasaran itu adalah pentingnya adalah kita menjalin relasi itu sehingga distribusi satu dengan yang lain itu nyambung gitu. Nah, terkait dengan pemasaran saat ini kan sangat banyak sekali ya. Contohnya adalah ya sosial media, digital, YouTube dan seterusnya, itu masih sekarang ini strategi yang ampuh gitu ya untuk meracuni seseorang untuk beli sesuatu gitu kan dari itu gitu kan. Atau bahkan sekarang sudah mulai selebgram, endorse gitu kan, arah-arahnya ke sana gitu. Nah, kalau Anda mau menjadi selebgram ya pasti enak gitu kan, mendapatkan pemasaran, masih akan menjadi korban perusahaan untuk memasarkan produk gitu kan. Nah, kan lumayan dapat gratisan gitu. Itu arahnya ke sana pemasaran itu. Nah, ini kalian mahasiswa psikologi sebenarnya bisa neliti tuh gitu kan. Pemasaran teknik marketing pemasaran seperti apa yang sangat digemari kaum milenial misalnya. Dari video misalnya, contoh aja, dari video reel, dari video YouTube, short YouTube itu, dari video TikTok, apalagi misalnya itu ya, dari YouTube misalnya. Kira-kira video mana, padahal videonya sama itu, video dari mana yang sekiranya itu mendapatkan segmen pasar yang lebih luas, yang lebih pas gitu. Apakah disesuaikan dengan jenis jualannya? Kalau jualannya menengah ke bawah, cocoknya di YouTube misalnya, di Facebook misalnya. Kalau kaum milenial ke Instagram misalnya, atau ke YouTube misalnya. Nah, itu kan menarik kan, dilihat, diamati, dilihat pasarnya gitu. Ini menarik sekali kalau untuk penelitian-penelitian, dan kita belum ada penelitian, maksudnya belum banyak gitu ya, mahasiswa yang melakukan penelitian-penelitian yang arahnya ke digital gitu. Nah, itu menarik sekali, ini bisa aja disurvei gitu kan. Nah, Anda bisa melakukan penelitian survei untuk skripsi kalian gitu. Itu contoh ya. Yang ke-8 adalah rencana produksi. Nah, ini yang kadang nggak siap gitu ya. Jadi kadang itu ketika membangun bisnis itu udah berjalan kenceng, produksinya nggak siap. Nggak siap itu artinya gini, ternyata nggak semua orang membangun bisnis itu siap akan hal produksi. Karena ketika sudah produksi akan lebih banyak, otomatis kan SDM-nya juga nambah, karyawan juga nambah, peralatan juga nambah, semuanya nambah gitu kan. Nah, kalau sudah semuanya nambah, tinggal bagaimana memaintenance-nya itu, waktu yang diberikan pun juga akan tambah gitu. Kualitasnya pun juga harus dijaga. Nah, itu yang kadang lepas di situ. Sehingga produksi ini menjadi hal yang krusial di dalam membangun bisnis ketika bisnis itu sudah berkembang pesat. Dan tentunya
nggak gampang ya mengelola ini di dalam proses ranah produksi ini. Dan yang terakhir itu adalah keuangan. Ini yang nggak kalah pentingnya. Sehebat apapun bisnis kalian, sehebat apapun ide bisnis kalian, tetapi kalau hitung-hitungan logika sederhananya nggak masuk akal, itu nggak akan mungkin bisa dijalankan secara bagus. Sebagai contoh misalnya, antara modal dan pendapatan yang akan Anda peroleh dalam kurun waktu berapa lama, itu kalau dihitung itu udah tidak masuk akal, itu mustahil bisa dilakukan gitu ya. Mungkin ada keajaiban aja yang bisa dilakukan gitu ya. Ini contoh rencana keuangan itu seperti itu. Tetapi kalau kita hanya hitung-hitungan yang sifatnya pasti, memang bisnis itu nggak pasti ya. Tapi ya nggak pasti ya, tapi dihitung masih masuk akal lah gitu ya. Jangan sampai ketika membangun bisnis itu tidak realistis untuk dilakukan. Sebagai contoh gini, maksud saya nggak realistis. Misalnya Anda bangun kafe misalnya, mulai dari nol tuh. Dana Anda membangun kafe itu habis 2M misalnya. Terus berarti kan setiap bulannya pendapatan Anda harus berapa kan gitu. Terus setiap bulan itu kira-kira bisa kembali modal dalam kurun waktu berapa tahun kan gitu. Nah, dengan melihat lingkungan di sekitar, lihat SDM Anda, mungkinkah itu bisa dicapai? Kan itu maksud saya, antara rancangan keuangan dengan kenyataan itu seperti itu. Selain itu juga ketika bisnis berjalan, keuangan itu harus ditata sedemikian rupa sehingga kita tahu kondisi perusahaan kita itu sedang jaya-jayanya atau sedang mengalami guncangan atau sedang di ujung kebangkrutan kan gitu. Nah, itu semuanya itu ada di keuangan ini. Yang menentukan sebuah bisnis itu berkembang atau tidak, atau perlu pengembangan, perlu perluasan, perlu pengembangan lebih lanjut, itu ya di laporan keuangan ini. Misalnya 3 bulan di awal pendapatannya naik terus gitu ya, tiba-tiba di bulan ke-4, 5, 6 itu mulai turun. Nah, itu perlu diamati, ada apa ini gitu kan. Ini kesalahan dari eksternal apa internal gitu. Kalau eksternal tidak masalah, misalnya turunnya itu karena misalnya musim awal masuk sekolah, ya wajar lah, banyak orang yang sedang mengeluarkan uang banyak gitu kan untuk anaknya, untuk pendidikan, sehingga uang yang sifatnya untuk tersier itu ditabung, ya wajar gitu kan. Tapi kalau faktornya internal, ini momennya momen yang pas tapi kok malah mengalami penurunan gitu, berarti kan masalahnya internal tuh gitu kan. Rasanya apa pengurangan kalau memang konteksnya makanan ya. Kalau konteksnya jasa, apakah jasanya sudah mulai ada yang tidak baik, ada yang ngecewakan, ada produk yang cacat, macam-macam itu. Nah, itu perlu diamati. Itu semua itu kuncinya dari keuangan ini. Makanya keuangan itu nggak kalah penting di dalam membangun usaha. Oke. Sampai sini ada yang mau kita diskusikan? 9 poin ini ya yang perlu dipikirkan ketika Anda nanti. Ini 9 poin ini kalau mau kita bedah, beberapa kita bedah secara khusus ya bisa aja. Misalnya peluang, membaca peluang ini kita bedah lagi, bisa kita jadikan satu chapter sendiri, bisa ini. Oke, sampai sini dulu. Ada hal yang mau didiskusikan, silahkan. Kalau ada boleh di chat, boleh langsung. Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Ya, silahkan Rama. Jadi sebenarnya saya nggak tertarik bisnis sih, karena saya juga nggak suka uang kan. Cuman saya punya ide gitu semester 1 gitu ya. Tapi ini pernah ditolak sama Pak Salis gitu dan beberapa dosen gitu. Jadi saya melihat gitu ada masalah gitu ya, bahwa ketika kita ingin misalkan nyari psikolog, itu kita agak susah gitu loh Pak, nyari yang terpercaya gitu. Aduh, aku mau ke psikolog nih, tapi aku bingung psikolog yang terpercaya di mana ya gitu kan. Ada beberapa di lingkungan saya yang kayak gitu. Nah, terus saya punya ide gitu loh Pak. Kenapa kita nggak bangun kayak institusi gitu, kayak rumah sakit gitu loh Pak.
Hmm. Tapi di dalamnya itu bukan dokter, tapi lebih ke psikolog. Jadi ada psikolog pio, psikolog klinis, dan psikolog, ya semua psikolog gitu dari berbagai bidang. Nah, itu pusatnya, nanti ada pusatnya gitu loh, Pak. Nah, nanti dari pusat ini akan membangun cabang-cabangnya ke daerah-daerah gitu loh, Pak. Jadi orang-orang itu gak bingung lagi gitu. Oh ini loh, ini institusi yang terpercaya. Itu kan namanya bisnis ya Pak, bisnis jasa Hmm. tapi Hmm. gitu. Karena saya pun sekarang gitu ya, ketika saya ingin melakukan penelitian kayak gitu, saya bingung. Mana nih, saya harus nyari kemana ini buat dana penelitian, karena kalau untuk mahasiswa kan kita paling harusnya ikut PKM gitu-gitu ya Pak. Sedangkan saya Hmm. tuh nggak suka kompetisi gitu. Saya sukanya, oke, kalau pengen untuk ilmu, kita untuk ilmu aja. Kayak gitu. Nah, dari institusi itu nanti ada, pokoknya ada ruang khusus bidang penelitian, bidang untuk penyaluran jasa, dan lain sebagainya. Tapi waktu itu ide saya ini ditolak Pak Salis. Coba saya lupa gitu. Ini udah dari semester 1 kan idenya. Tapi ada Bu Sakinah yang bilang, oh itu boleh kok bisa. Nah, menurut pendapat Pak Adi gimana Pak? Karena menurut saya ini important gitu loh. Terima kasih, Pak. Ya ditolaknya itu apa Pak Saleh menjadi mau ngasih investor ke kalian, ke kamu? Oh, Kan enggak kok. hanya sharing aja kan. Jadi Yes. kalau saya ya kebetulan kok saya juga lagi berpikir hal yang sama, tetapi kalau saya sebenarnya sudah banyak. Nanti setelah ini saya ceritakan true story saya punya saya gitu ya. Yang ini yang akan saya bangun gitu ya. Walaupun terlepas saya juga agak ya intinya kita coba lah gitu ya. Hampir mirip punya ya Rahma ini, tetapi kalau saya di dunia digital, enggak di dunia virtual, enggak dunia nyata. Kalau Mbak Rahma ya tadi ya. Rahma tadi kan harus ada rumah sakitnya, ada gedungnya, ada gini ya. Kalau saya enggak, gedungnya itu di website gitu. Mbak Rahma coba ngecek. Oh, atau saya share screen aja ya. Sebentar ya, saya tunjukkan ya. Biar ini menarik. Ini inspirasi saya aja. Bentar, loading. Ini hampir mirip dengan idenya Mbak Rahma ya tadi ya, Mbak Rahma ya, Iya, Pak. bener ya. Kelihatan ya Mbak Rahma ya. Ini 1% net gitu ya, 1% Indonesia. Mbak Rahma pernah tahu? Belum tahu. Pernah tahu, Pak. Pernah tahu Video-videonya pernah satu tahu ya. persen. Video-videonya memang yang lagi viral dulu, video-videonya memang luar biasa. Video-videonya bagus. Ini karyanya anak UI ini kalau nggak salah ya. Jadi psikolog-psikolog UI itu bergabung di sini. Ini luar biasa sekali ini. Jadi 1% net ini semacam halodoc lah. Nah, Anda tahu halodoc. Halodoc tuh versi psikolognya ada loh ya. Versi psikologinya ada. Di halodoc tuh konsultasi psikologi bisa gitu ya. Nah, si 1% net ini membuat layanan tentang konseling gitu ya. Layanannya berupa banyak sih. Dia menyebutkan ini ya. Ada konsultasinya itu ada mentoring, ada konseling. Nah, kalau konseling itu pasti dengan psikolog kalau di sini nih, kalau di dia ini. Kalau mentoring itu S1 gitu kan. Nah, di sini sudah ya hampir mirip idenya Mbak Rahma tadi. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat ya konseling, misalnya kita lihat konseling apa nih misalnya konseling remaja misalnya. Apa yang keluar ini? Ya, ya tinggal kita langsung jadwal gitu kan, langsung terjadwal gitu. Kita lihat bagaimana kita lihat kompetensinya di sini, psikolognya main-main apa enggak, apa ini ya kita lihat aja apa ininya psikolognya siapa saja di sini gitu kan, ada bagus menurut saya. Mana ya sebentar, misalnya psikolognya siapa saja gitu kan. Nah ini cek mentor, ini mentor ini hal ini. Nah ini kalau mentor S1 semua kalau mentor. Nah ini tinggal ngecek aja berapa kalinya, pengalaman mereka apa gitu. Kalau psikolog sekarang, kalau yang psikolognya di mana ya? Sebentar.
Contoh ya ini ya. Ini menurut saya bagus ini. Dia ya makelar aja. Ya bayangin ya, yang punya ini saya yakin bisa jadi misalnya ya, yang punya itu nggak selalu orang psikologi, tidak apa-apa loh. Bahkan gitu ya, yang punya ini misalnya yang punya 1% ini misalnya orang IT, tidak masalah. Jadi dia itu hanya jadi pelantara saja orang yang punya masalah dengan orang yang bisa menyelesaikan masalah gitu. Jadi psikolognya itu juga butuh kerjaan tambahan, freelance kan ini semua online kan, nggak ada yang ketemuan, freelance gitu kan. Yang satunya masalah selesai gitu. Ini sebagai contoh gitu ya, bahwa sekarang tuh bisnis itu bisa, konsep makelar itu sangat luar biasa ya. Mana ya yang psikolog? Saya bentar. Saya tadi kemarin nemu. Nah ini. Nah ini. Ini sih sudah ada Mbak Rahma. Dia ada kejelasan ini, sudah pernah 800 sesi, sudah lebih. Ini 2000 sesi misalnya. Ini sudah ada, keren ini. Coba kita lihat apa sih isinya loh. Isinya tentang profilnya dia. Terus sampai katanya ada surat izin prakteknya itu, saya main baca itu mana ya. Ini YouTube-nya dia kalau nggak salah ya. Saya sebentar. Terus mana ya? Aku nggak ada ya surat izin prakteknya. Katanya ada surat izin prakteknya, dicek langsung bisa update gitu. Karena surat izin praktek itu bisa dicek gitu ya, hidup pendaknya gitu. Ini sebagai contoh Mbak Rahma bahwa kalau kita mau dengan ini yang saya katakan modal sedikit tetapi bisa dapat uang banyak itu ya ini. Kita nggak butuh tempat, kita nggak butuh bangun gedung banyak, kita hanya menampung aja. Ayo kamu pintar psikolog, mau nggak gabung dengan aku? Nanti berapa persen milik kamu dapat segini. Yes, penting ada kesepakatannya dari depan gitu. Nggak ada ya penjelasannya, nggak ada surat izin prakteknya. Penasaran surat izin prakteknya? Katanya diklik. Atau mungkin ini kalau sudah daftar kali. Kalau sudah daftar mungkin akan syarat-syaratnya itu, siapa psikolognya itu akan lebih detail. Karena di sini kan privasi ya, tidak mungkin dibuka secara umum ya. Ini contoh aja Mbak Rahma ya, bahwa semua itu bisa. Nggak ada yang menurut saya nggak bagus gitu ya. Justru malah orang lain itu nggak masuk akal, nggak realistis, berarti ide Mbak Rahma itu sebenarnya malah justru original gitu. Tetapi kalau sampai ada bangunan gitu ya, sampai ada bangunan kayak rumah sakit yang sekarang ini, kalau memang ada dana besar, menarik itu adalah rawat inap. Rawat inap itu belum banyak. Rumah sakit jiwa itu selalu penuh gitu kan, selalu nolak-nolak gitu. Kalau mau ekstrim buat semacam itu gitu. Tapi tidak rumah sakit jiwa, tapi macam-macam di situ nanti. Misalnya terapi anak gitu ya, terapi anak ABK itu nggak ada yang ada penginapannya, belum banyak. Kalau pondok pesantren kan banyak ya, tapi kan belum ada pondok pesantren berkebutuhan khusus. Itu kemarin saya barusan ngobrol dengan salah satu foundernya terapi anak gitu ya, di Kota Malang itu. Dia nawari saya untuk membuat itu. Waduh, dikira saya itu orang kaya gitu. Waduh Bu, saya nggak mampu, saya kata. Dia punya ide membuat itu pondok pesantren tapi khusus, artinya rawat inap khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu contohnya seperti idenya Mbak Rahma tadi. Kalau Mbak Rahma yakin, action aja Mbak, nggak usah bingung gitu kan. Dan Mbak Rahma sebenarnya kalau mau mencoba, nggak harus jadi psikolog dulu juga nggak apa-apa gitu kan. Justru Mbak Rahma memperkerjakan psikolog gitu kan, justru malah lebih keren gitu. S1 tapi anak buahnya malah S2 semua gitu kan. Itu keren sekali kalau bisa sampai seperti itu gitu. Karena nggak semua psikolog itu juga akan paham bagaimana membranding, bagaimana membuat ini, itu nggak semuanya paham juga kan. Nah itu contoh. Itu ya Mbak Rahma ya, pandangan-pandangan saya tentang ide Mbak Rahma tadi. Menurut saya bagus itu. Kalau mau mencoba silahkan coba saja, action gitu kan. Bismillah gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Baik, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Ada yang lain?